Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nadia Belin, NIM 2018-008-455. Di sini saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kajian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, dan Capital Expenditure terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variable intervening pada perusahaan yang terdaftar di BI. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing 1, Bapak Risa Inopa, SE, MSc, dan juga dosen pembimbing 2 saya, Ibu Rati Kusumawardani, SE, MSc. Selanjutnya di sini kita akan membahas soal latar belakang. Dalam dunia industri, semakin banyak perusahaan yang membuat persaingan ketat. Perusahaan dituntut harus memiliki keunggulan dengan berproduksi secara efisien dan efektif. Perusahaan yang memiliki kinerja buruk akan dipandang buruk. Oleh karena itu, jika kinerja perusahaan dipandang baik, maka perusahaan akan dinilai baik pula oleh pasar. Properti menjadi salah satu pilihan investasi yang efektif karena merupakan suatu pilihan bisnis yang menghasilkan profit yang pasti kepada para investor. Penambahan penduduk yang memerlukan tempat tinggal disebabkan semakin tingginya angka kelahiran sehingga kebutuhan primer manusia akan tempat tinggal pun mengalami peningkatan dan menjadi kebutuhan produk properti. Laju pertumbuhan penduduk ini membuat harga lahan semakin naik terus-menerus yang mengakibatkan tingginya harga lahan setiap tahunnya dan juga berpengaruh pada harga setiap produk properti, yaitu semakin meningkat. Pertumbuhan bisnis dan perekonomian negara pun meningkat yang menghasilkan ketertarikan dan sangat menjanjikan bagi investor, baik investor lokal maupun investor asing. Namun ternyata permintaan akan properti mengalami ketimpangan antara permintaan dan ketersediaan. Karena bukan hanya investor yang tertarik dengan bisnis properti, namun juga konsumen menjadi tertarik. Bukan hanya untuk dijadikan kebutuhan tempat tinggal, namun menjadi properti sebagai investasi jangka panjang. Apabila para investor ingin membeli saham, tentu akan melihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perusahaan yang akan menjadi target investasi memiliki prospek yang baik. Jika nilai perusahaan cenderung meningkat, maka perusahaan dapat dikatakan mempunyai prospek yang baik. Sama halnya dengan kreditur yang ingin memberikan pinjaman, pasti dengan pertimbangan juga. Salah satunya sama dengan investor, yaitu melihat perkembangan dari nilai perusahaan yang menjadi target investasi. Selain laba, perusahaan juga harus memperhatikan nilai perusahaannya. Salah satunya dengan melihat struktur modalnya. Pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Respon yang positif dari investor karena mengetahui informasi tentang adanya pertumbuhan perusahaan dan sehingga harga saham juga akan mengalami peningkatan. Capital expenditure merupakan pengeluaran uang untuk pembiayaan modal jangka panjang yang hasilnya baru akan diperoleh beberapa tahun kemudian. Penggunaan capital expenditure sebagai keputusan investasi dapat memberikan sinyal positif akan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian direspon baik oleh investor. Selanjutnya itu profitabilitas. Profitabilitas dijadikan sebagai variabel intervening guna untuk mengetahui apakah profitabilitas dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan capital expenditure terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan real estate dan properti yang terdaftar pada BI? Yang kedua, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan real estate dan properti yang terdaftar pada BI? Yang ketiga, apakah capital expenditure berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan real estate dan properti yang terdaftar pada BI? Yang keempat, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan real estate dan properti yang terdaftar pada BI? Yang kelima, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan real estate dan properti yang terdaftar pada BI? Yang keenam, apakah capital expenditure berpengaruh terhadap nilai perusahaan real estate dan properti yang terdaftar pada BI? Yang ketujuh, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan real estate dan properti yang terdaftar pada BI? Yang kedelapan, apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan? Yang kesembilan, apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara pertumbuhan perusahaan dan nilai perusahaan? Yang terakhir, yaitu apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara capital expenditure perusahaan dan nilai perusahaan? Selanjutnya yaitu kerangka pikir dan hipotesis. Dapat dilihat dalam gambar yang menghasilkan hipotesis yang pertama, struktur modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, capital expenditure berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang keempat, struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, capital expenditure berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketujuh, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedelapan, profitabilitas mampu moderasi hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Yang kesembilan yaitu profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara pertumbuhan perusahaan. Yang terakhir yaitu profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara capital expenditure perusahaan dan nilai perusahaan. Selanjutnya itu masuk dalam teoritis. Yang pertama ada struktur modal oleh Gunarwati et al. 2020 yang menyatakan bahwa struktur modal merupakan suatu proporsi pendanaan perusahaan yang terdiri dari modal sendiri, hutang, saham biasa,
dan saham preferen guna membiayai operasional perusahaan jangka panjang. Yang kedua itu pertumbuhan perusahaan. Oleh Ukriyawati dan Dewi tahun 2019, yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan atau pendapatan yang diukur dari perubahan penjualan setiap tahunnya. Sehingga semakin besar kenaikan penjualan suatu perusahaan setiap tahunnya, maka makin besar pertumbuhan yang terjadi pada suatu perusahaan. Selanjutnya itu capital expenditure oleh Miss Pianti 2020, yang menyatakan bahwa capital expenditure adalah segala bentuk pengeluaran yang dialokasikan pada peningkatan, penambahan, dan perbaikan kualitas dari aktiva yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Selanjutnya itu nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar atau harga jual. Selanjutnya itu nilai perusahaan oleh Gunarwati et al. 2020, yang menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan nilai pasar atau harga jual yang bersedia dibayar oleh calon pembeli ketika perusahaan akan dijual. Selanjutnya itu profitabilitas oleh Husna dan Rahayu 2020, yang menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk menilai perusahaan memperoleh laba berdasarkan pengembalian yang dihasilkan dari penjualan, total aset maupun modal sendiri. Selanjutnya itu hasil. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama persamaan 1, yaitu variabel X terhadap variabel Z. Persamaan kedua yaitu variabel X terhadap variabel Y. Untuk uji normalitas, persamaan 1 dan 2, data berdistribusi normal. Multikolinearitas, tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Persamaan 1 dan 2, tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya itu analisis regresi berganda, itu ROA, dan persamaan 2 PBV, yang bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya untuk uji parsial T, pada persamaan 1 yaitu pengaruh X terhadap Z. Pertama, suatu model nilai signifikansi yaitu sebesar 0,037. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,012. Yang ketiga, capital expenditure nilai signifikansi yaitu sebesar 0,049. Untuk persamaan 2, yaitu pengaruh X terhadap Y. Yang pertama, struktur modal nilai signifikansi yaitu sebesar 0,037. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,026. Selanjutnya, capital expenditure nilai signifikansi yaitu sebesar 0,007. Yang terakhir, profitabilitas nilai signifikansi yaitu sebesar 0,028. Selanjutnya itu koefisien determinasi. Untuk persamaan 1 yaitu variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 12,9%, sedangkan sisanya sebesar 87,1%. Untuk persamaan 2 yaitu variabel bebas dengan adanya variabel intervening secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 16,4%, sedangkan sisanya sebesar 83,6%. Selanjutnya itu hasil Sobel tes. Yang pertama ada hasil uji Sobel tes pengaruh variabel struktur modal terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening dengan nilai one-tailed probability sebesar 0,06, yang berarti 0,06 lebih besar dari 0,05. Yang kedua ada hasil uji Sobel tes pengaruh variabel pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening dengan nilai one-tailed probability sebesar 0,04, yang berarti 0,04 lebih kecil dari 0,05. Yang terakhir itu ada uji pengaruh variabel capital expenditure terhadap nilai perusahaan dengan probabilitas sebagai variabel intervening dengan nilai one-tailed probability sebesar 0,054, yang berarti 0,054 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, struktur modal berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas. Yang ketiga, capital expenditure berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas. Yang keempat, struktur modal berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. Selanjutnya, pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. Selanjutnya, capital expenditure berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. Selanjutnya, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedelapan, profitabilitas tidak mampu memoderasi antara variabel struktur modal dengan nilai perusahaan, yang dapat kita lihat pada slide sebelumnya. Dan yang ke-9, profitabilitas mampu moderasi antara variabel pertumbuhan perusahaan dengan nilai perusahaan. Yang terakhir, profitabilitas tidak mampu moderasi antara variabel capital expenditure dengan nilai perusahaan. Dan untuk saran yang pertama, bagi perusahaan, untuk manajemen perusahaan harus lebih memperhatikan dan meningkatkan nilai perusahaan agar menarik para investor, dan hendaknya meningkatkan profitabilitas serta mengolah struktur modal, pertumbuhan perusahaan, capital expenditure,
dengan sesuai, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan makin dipandang oleh investor. Bagi investor, untuk memberi nilai terhadap suatu perusahaan, sebaiknya memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan, serta memperhatikan kondisi dari perusahaan sebelum berinvestasi agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menggunakan variabel lain seperti likuiditas, kebijakan dividen, serta variabel lainnya. Karena memperhatikan dari hasil koefisien determinasi untuk pesanan 1 dan 2 masing-masing, sisanya sebesar 87,1% dan 83,6%. Dipengaruhi atau bahkan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Juga disarankan agar ruang lingkup penelitian dapat diperluas ke perusahaan yang lainnya. Demikian presentasi hasil dari penelitian skripsi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, salam.